Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Mu Xuanyin yang saat ini sudah memakai cadarnya lagi, dia kemudian berlari menuju pintu dan membukakan pintu kamar itu. Sial, kenapa orang-orang ini datang bukan pada waktunya, gumam Lin Tian di dalam hatinya dengan kesal. Setelah Mu Xuanyin membuka pintu, dia melihat Wu Xin, Mu Yun, Mu Yin, Jiang Xiao, Yun Ying, dan Su Rong sedang berdiri di luar. Saudari, bagaimana keadaan saudara An? Tanya Wu Xin. Oh, dia baru saja bangun dari istirahatnya, jawab Mu Xuanyin dengan agak kaku. Melihat sikapnya yang canggung, yang lainnya menatap Mu Xuanyin, tetapi saat mereka menatap Mu Xuanyin dengan hati-hati, dia merasakan ada yang aneh, walaupun Mu Xuanyin memakai cadar di wajahnya, mereka bisa tahu bahwa wajah Mu Xuanyin agak memerah. Tetapi mereka tidak tahu kenapa Mu Xuanyin menjadi seperti itu, dan mereka tidak terlalu memikirkannya. Baiklah, kami ingin bertemu dengan saudara An, ucap Wu Xin. Baiklah, kalian masuk saja, balas Mu Xuanyin, lalu Mu Xuanyin mengangguk dan memberikan mereka jalan untuk masuk melihat keadaan Lin Tian. Di dalam kamar, Lin Tian masih duduk di atas kasur, dan di saat mereka datang, mereka bisa melihat ada sedikit kekesalan di wajah Lin Tian. Saudara An, bagaimana keadaanmu? Tanya Wu Xin. Lin Tian berusaha untuk menenangkan dirinya, karena dia masih marah terhadap mereka. Aku baik-baik saja, setidaknya, aku sudah sembuh dari luka ini, balas Lin Tian dengan senyum yang terpaksa. Oh, baguslah kalau begitu, kami kesini untuk melihatmu, dan ada pesan juga dari tetua pertama, ucap Wu Xin. Pesan, apakah ada masalah akhir-akhir ini? Tanya Lin Tian dengan bingung. Begitu juga dengan Mu Xuanyin, dia yang selama beberapa hari ini bersama dengan Lin Tian, jadi dia tidak tahu keadaan di luar. Di saat dia mendengar ada pesan dari tetua pertama, dia juga menjadi penasaran. Masalah itu sudah beres dalam beberapa hari ini, dan tetua Ding hanya ingin berbicara denganmu, dan sekalian juga, mereka ingin mendengarkan pendapatmu, balas Wu Xin. Oh, bukankah ini urusan mereka yang sudah tua, kenapa aku harus ikut campur juga, tanya Lin Tian dengan sedikit cemberut. Saudara An, apakah menurutmu mereka sudah tua? Wu Xin malah balik bertanya dengan senyumannya yang aneh. Lin Tian pun yang melihat senyum itu merasakan ada yang aneh, dan tanpa sadar punggungnya terasa dingin, kemudian dia menggunakan kesadaran ilahinya untuk melihat keluar. Di saat dia melihat keluar, dia melihat ada tetua pertama Sekte Es, dan tetua ketujuh Sekte Langit. Lin Tian segera mengetahuinya bahwa Wu Xin ingin menjebaknya. Sialan juga wanita ini, ucap Lin Tian di dalam hatinya. Tidak, aku tidak mengatakan mereka tua, bahkan tetuamu masih terlihat cantik, dan badannya juga begitu indah. Siapa bilang dia sudah tua? Hanya orang yang matanya sudah buta saja yang mengatakan kalau dia sudah tua, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Wu Xin dan yang lainnya yang sebelumnya ingin menjebak Lin Tian, kini menjadi tercengang setelah mendengar jawaban dari Lin Tian. Tapi berbeda dengan Mu Xuanyin, dia jadi agak cemburu saat Lin Tian membicarakan wanita lain. Mu Xuanyin yang melihat Lin Tian memberikan kode kepadanya, di saat itulah Mu Xuanyin mengerti, sepertinya, Wu Xin dan yang lainnya sedang menjebak Lin Tian. Kemudian dia menoleh dan mengangguk. Lalu, apakah menurutmu tetua pertama kami adalah wanita yang baik? Tanya Mu Xuanyin. Iya dong, dia tentu saja wanita yang baik, mungkin jika dia memiliki suami, pasti suaminya akan sangat bahagia, lain halnya jika wanita itu hanya tahu cara menjebak seseorang, jawab Lin Tian. Oh, begitu ya, lalu, bagaimana menurutmu jika dibandingkan dengan saudari Wu Xin dan yang lainnya, yang manakah yang lebih baik? Tanya Mu Xuanyin. Mendengar pertanyaan yang diberikan Mu Xuanyin kepada Lin Tian, itu membuat Wu Xin dan yang lainnya ingin mendengar jawabannya. Mereka pun menatap Lin Tian dengan mata yang berapi-api.
Tentu saja tetua pertama, dia jauh lebih dewasa dari Wu Xin dan yang lainnya, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Oh, begitu ya, ucap Mu Suanyin. Apakah maksudmu kami ini tidak dewasa? Dan kamu juga telah mengatakan bahwa, tetua pertama lebih cantik dari kami. Ucap Mu Yin. Mu Yin yang tidak bisa mengontrol emosinya, dan dia langsung memarahi Lin Tian. Benar sekali, kenapa kamu membela tetua pertama, padahal tetua pertama itu sudah berumur ratusan tahun. Kenapa juga kamu bilang dia masih muda, teriak Su Rong yang merasa sakit hati setelah mendengar jawaban Lin Tian. Benar-benar, tetua pertama itu memang sudah tua, kamu harusnya jujur saja, ucap Wu Xin yang terbawa emosi juga. Lin Tian hanya tersenyum mendengar omelan dari Wu Xin dan yang lainnya, sedangkan Mu Suanyin hanya menggelengkan kepalanya. Bam! Suara pintu yang dibuka dengan paksa, itu langsung mengagetkan mereka, lalu Lin Tian melihat tetua pertama masuk dengan wajah yang marah, dia hanya tersenyum, dan Mu Suanyin hanya menggelengkan kepalanya saja. Kalian berani sekali mengatakan aku sudah tua, kalian lihat saja, bagaimana aku akan menghukum kalian, teriak Mu Zixi dengan marah. Makan tuh senjata makan tuan, gumam Lin Tian di dalam hatinya. Mu Suanyin hanya tersenyum tak berdaya, ketika melihat Lin Tian yang berhasil mengerjai balik saudari-saudarinya. Wah, tetua, bukan begitu, sebenarnya kami, ucap Wu Xin yang mencoba untuk membela diri, akan tetapi, apakah kalian pikir aku ini sudah tuli? Kalian bilang aku sudah tua, kalian bahkan mengatakan aku lebih jelek daripada kalian, coba kalian katakan sekali lagi, ucap Mu Zixi dengan marah. Mereka semua akhirnya menyadari bahwa, Lin Tianlah di balik semua ini, karena rencana awalnya, mereka ingin mengerjai Lin Tian, tetapi pada akhirnya, mereka sendiri yang masuk dalam jebakannya. Maaf tetua, ucap Wu Xin dan yang lainnya secara serentak. Kalian semua cepatlah keluar, nanti aku akan membicarakan hukuman kalian karena telah menghinaku, ucap tetua pertama dengan marah. Karena hal itu juga, Ding Xiaohou yang berada di belakang Mu Zixi hanya menggelengkan kepalanya saja. Satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah, jangan pernah bilang dia tua, dan menanyakan umurnya kepada wanita itu, karena itu akan membuatmu hancur, gumam Ding Xiaohou dalam hatinya. Baiklah tetua, jawab mereka, setelah menjawab, mereka langsung berlari keluar meninggalkan Lin Tian, Mu Suanyin, Mu Zixi, dan Ding Xiaohou. Mu Zixi kembali menenangkan dirinya, dan kemudian menatap pemuda yang berada di tempat tidur, dia masih bisa melihatnya, bagaimana pemuda ini berani untuk melawan Kapten Darah, walaupun kultivasinya berada di bawah Kapten Darah. Heh, anak muda, dari kelihatannya kamu sudah sembuh, tanya Mu Zixi. Oh, lumayan, ini sudah 80%, balas Lin Tian. Baguslah kalau begitu, ucap Mu Zixi. Ada apa tetua sampai datang ke sini? Tanya Lin Tian. Ini, Mu Zixi tampaknya agak ragu-ragu sedikit, dan kemudian melihat Ding Xiaohou. Anak muda, bagaimana jika kamu ikut rapat bersama kami sebentar lagi, karena di sana sudah berkumpul beberapa orang penting, dan itu akan jauh lebih mudah jika kita bisa berbicara di sana, ucap Ding Xiaohou. Okelah, kalau begitu aku akan hadir nanti siang, sekarang aku akan istirahat sebentar, lalu mengganti pakaianku, setelah selesai, aku akan ke sana bersama Mu Suanyin, jawab Lin Tian. Baiklah, kami mengerti, kami akan pergi, ucap Mu Zixi. Setelah mengatakan itu, lalu dia berbalik dan pergi meninggalkan kamar Lin Tian. Sebelum pergi, Ding Xiaohou berkata, anak muda, nanti setelah selesai rapat, mari kita berbicara berdua saja, itu jika kamu tidak keberatan, ucap Ding Xiaohou. Oh, baiklah, aku tidak keberatan, setelah selesai rapat, aku janji akan berbicara dengan tetua, balas Lin Tian dengan hormat. Baguslah, aku pergi dulu, ucap Ding Xiaohou, lalu dia pergi dan mengikuti Mu Zixi dari belakang. Ada apa? Tanya Lin Tian kepada Mu Suanyin. Oh, tidak ada, aku hanya merasa,
sepertinya kamu sudah mulai dianggap oleh Sekte Super, itu sudah bagus, balas Mu Xuanyin. Oh, mungkin itu bisa dibilang seperti itu, tapi apa bagusnya, ini akan sangat merepotkan jika seperti itu, ucap Lin Tian. Tapi kan, sebelum Mu Xuanyin menyelesaikan ucapannya, Lin Tian sudah memotongnya. Sudah, jangan terlalu difikirkan, ayo bersiap-siap dulu, kita akan ke sana bersama, ucap Lin Tian sambil memegang tangan Mu Xuanyin. Iya, sebelum itu, ada yang ingin aku beritahukan kepadamu, ucap Mu Xuanyin dengan agak canggung. Apa itu? Katakan saja, balas Lin Tian. Ini tentang masalah sekteku, kamu tahu sendiri kan, tentang bagaimana sekteku di benua tengah, jika guru tahu tentang hubungan kita, ucap Mu Xuanyin dengan bingung. Sudahlah, aku tahu apa maksudmu, kamu tenang saja, soal sektemu itu, aku yang akan mengurusnya, lagi pula, jika gurumu datang, dia tidak bisa melakukan apapun padaku, ucap Lin Tian yang menghentikan Mu Xuanyin ketika dia sedang berbicara. Dia berusaha menenangkan kegelisahan Mu Xuanyin, dan dia juga mengerti bahwa, kalau Sekte Es itu sangat ketat dalam hal hubungan, dia berencana untuk meminta bantuan kepada paman tertuanya, tentang masalah hubungannya dengan Mu Xuanyin. Setelah bersiap-siap, Lin Tian lalu pergi ke aula bersama Mu Xuanyin. Di saat mereka datang, orang-orang di sana melihat Lin Tian dan Mu Xuanyin ini seperti sepasang kekasih yang sempurna. Lin Tian yang memakai pakaian putih, dan ditambah dengan sikap tenang Lin Tian walaupun dia memakai wajah palsu, semuanya bisa merasakan sesuatu hal yang membuat pandangan mereka tidak bisa lepas darinya. Sedangkan Mu Xuanyin yang memakai pakaian berwarna putih juga, lalu matanya yang terlihat indah, beserta wajah yang tertutup cadar, dan ditambah lagi dengan tubuhnya yang sempurna, dia seperti bidadari yang turun dari kayangan, itu membuat mata semua laki-laki terpaku padanya. Bahkan tetua Mu Zixi merasakan bahwa, Lin Tian dan Mu Xuanyin adalah pasangan yang sempurna, sedangkan tetua ketujuh, Ding Xiaohou, mengangguk dengan senang ketika melihat mereka berdua. Dia juga tahu bahwa, jika wajah asli Lin Tian diperlihatkan, maka aura pasangan ini pasti akan menjadi lebih sempurna daripada saat ini. Salam para tetua, ucap Lin Tian dan Mu Xuanyin. Hahaha, kalian tidak perlu sopan. Anlin, Mu Xuanyin, mari duduk, kita akan memulai rapatnya, ucap Ding Xiaohou. Lin Tian dan Mu Xuanyin mengangguk, dan kemudian mengambil tempat duduk. Lalu rapat dimulai dengan membahas masalah tentang bagaimana keadaan seluruh benua timur, pasca pengkhianatan dan penyerangan para Yimo. Master Sekte Ular, Bulan, dan Racun, mereka telah memberi tanggapan masing-masing tentang masalah itu, ditambah lagi dengan para kaisar yang ada, mereka juga mengatakan apa yang terjadi pasca perang itu. Dapat disimpulkan bahwa, di benua timur ini sudah cukup aman dari Yimo, karena itu dapat dilihat dari para ahli di benua timur, yang sudah bertindak untuk menghancurkan semua pengkhianat dan Yimo yang kabur pada saat itu. Anlin, bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Mereka sudah mundur, dan apakah mungkin mereka akan datang lagi? Tanya Mu Zixi. Selama rapat yang membahas benua timur, Lin Tian dan Mu Xuanyin hanya mendengarkan saja, dan tidak berkomentar sedikit pun, namun setelah Mu Zixi berbicara, Lin Tian melihat ke arah semua orang. Apakah kalian yakin ingin mendengar pendapatku? Tanya Lin Tian. Kami yakin, setidaknya, karena itulah kami memanggilmu ke sini, karena kami yakin bahwa, kamu memiliki pandangan yang lebih baik daripada kami, balas Ding Xiaohou. Baiklah kalau begitu, menurutku, karena rencana mereka telah gagal, mungkin mereka tidak akan menyerang ke sini lagi, apalagi mereka telah berhasil menyelamatkan Kapten Darah, ucap Lin Tian dengan serius. Kalau begitu, apakah benua timur sudah aman untuk sekarang ini? Tanya Kaisar Wu. Benar sekali, tetapi mereka pasti akan menyerang lagi di benua lain, ucap Lin Tian dengan serius. Apa maksudmu anak muda? Tanya mereka dengan bingung. Begini maksudku, balas Lin Tian. Lalu Lin Tian segera menjelaskan kenapa dia berpikir begitu, tujuan dari mereka,
mungkin untuk melepaskan para Yimo yang tersegel beribu-ribu tahun yang lalu oleh nenek moyang mereka. Dia menjelaskan tujuan terbesarnya, kemungkinan besar Yimo itu akan muncul kembali, lalu menjelaskan alasan mengapa mereka muncul. Lin Tian tidak bisa menjelaskan situasi dunia ini kepada mereka, karena dia takut itu akan membuat kegemparan di benua timur, jadi, dia masih menyimpannya dalam-dalam dan mencoba menyelidiki masalah ini sendiri. Lalu setelah mendengar cerita Lin Tian, mereka baru sadar bahwa, kalau masalah ini bukanlah masalah yang kecil, walaupun hanya penyerangan kecil, tapi itu sudah cukup untuk membuat satu benua menjadi kacau. Jika mereka menyerang di benua lain, mungkin itu akan membuat benua lain dalam kekacauan. Setelah memikirkan kemungkinan apa yang akan terjadi, Mu Zixi berencana kembali ke sekte untuk membahas masalah ini lebih lanjut bersama sekte S-nya. Dia mengatakan mungkin akan diadakan pertemuan master sekte dalam 2 tahun lagi, di saat pertandingan antara generasi muda dunia ini diadakan. Setelah mendengar penjelasan itu, mereka semua mengangguk, dan Lin Tian sendiri menyetujuinya, karena akan jauh lebih baik, jika membahas masalah itu antara 5 sekte super, dan juga para keluarga tersembunyi. Akhirnya mereka selesai membahas masalah itu, hari pun sudah sore, dan mereka akan bersiap-siap untuk kembali ke tempat masing-masing, dan membubarkan diri mereka dari aula itu. Setelah itu, Master Sekte dan yang lainnya sudah pergi, kecuali Mu Zixi, Ding Xiaohou, Mu Suanyin, dan Lin Tian. Anak muda, bisakah kita bicara berdua saja? Tanya Ding Xiaohou sambil melihat Lin Tian. Baiklah, aku bisa bicara denganmu tetua, jawab Lin Tian dengan hormat. Hahaha, baiklah, mari ikut aku, kita akan berbicara di suatu tempat, ucap Ding Xiaohou. Oke, sekarang kamu kembali saja, setelah aku selesai, aku akan ke tempatmu, ucap Lin Tian sambil menatap Mu Suanyin dengan lembut. Baiklah, aku akan menunggumu, balas Mu Suanyin. Siap, tetuamu, kami izin pamit, semoga kita bisa bertemu lagi, ucap Ding Xiaohou dengan sedikit memberi hormat. Iya, hati-hati saudara Ding, balas Mu Zixi sambil membalas hormat Ding Xiaohou. Lalu Lin Tian pergi bersama Ding Xiaohou. Melihat dua orang itu pergi, tetua Mu Zixi sedikit mengerutkan keningnya. Sepertinya, dia juga sangat senang dengan bakat Lin Tian. Jika dia bisa diterima di sekte super, pasti akan menjadi jenius terkuat di generasi muda di dunia ini. Namun sayangnya, sekte mereka hanya menerima murid wanita. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya saja dengan sedih, lalu menatap Mu Suanyin yang ada di belakangnya. Bagaimana perasaanmu terhadap pemuda itu? Tanya Mu Zixi. Aku merasa nyaman saat bersamanya, dan juga, ada perasaan yang hangat saat dia memegangku, jawab Mu Suanyin dengan sedikit gugup. Aku tahu hal itu, tetapi kamu kan sudah mengerti bahwa, Master Sekte mendidikmu dengan cukup keras, walaupun sekte kita mengizinkan untuk membiarkan murid kita menikah, tapi itu berbeda dengan dirimu, ucap Mu Zixi. Aku mengerti tetua, hanya saja, aku akan menunggunya datang ke sekte untuk menjemputku, jawab Mu Suanyin sambil melembutkan matanya. Wanita bodoh ini, gumam Mu Zixi sambil menggelengkan kepalanya, lalu dia meninggalkan aula, dan kemudian diikuti oleh Mu Suanyin di belakangnya. Master Sekte mereka adalah ahli di tingkat 9 alam abadi, sedangkan Lin Tian, dia hanya di alam setengah langkah ilahi sekarang ini. Harus berapa lama Mu Suanyin akan menunggu pemuda itu, dan belum tentu juga pemuda ini bisa hidup setelah apa yang dilakukannya, yang berupaya untuk menggagalkan rencana Yimo. Kemungkinan terbesarnya, pemuda ini sedang dalam bahaya, maka dari itu, tetua ketujuh ingin membujuk pemuda ini untuk kembali ke sekte langit bersamanya. Itulah yang difikirkan Mu Zixi saat ini. Bagi Lin Tian, jika dia melepaskan segel kekuatannya, dan kekuatannya kembali ke puncaknya, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan Lin Tian, kecuali, itu kalau leluhur lama yang berada di tahap alam abadi langit, mereka semua keluar dari pengasingan untuk menghentikan Lin Tian.
Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.